Selamat sore, saudari dan saudara yang terkasih dalam Kristus. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita mengenai Abraham. Kita sudah sampai kepada pengorbanan Ishak. Kemarin kita melihat Allah meminta Abraham mengorbankan Ishak di sebuah gunung di tanah Moria. Kita sudah melihat perjalanannya dan sekarang akan melanjutkan apa yang terjadi di sana. Namun sebelumnya seperti biasa kita berdoa dulu doa malaikat Tuhan. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji-janji Kristus. Marilah kita berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Para saudara, diceritakan bahwa Abraham serta Ishak sudah sampai di tempatnya, dan sekarang akan dimulailah persembahan itu. Nah, bagaimana ceritanya? Seperti yang biasa kita lakukan, saya akan membacakan terlebih dahulu teksnya. Lalu dari situ kita melihat lebih dalam isinya. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya. Abraham, Abraham. Sautnya, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu, dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah, dan kau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Lalu Abraham melayangkan matanya dan melihat seekor domba jantan di belakangnya, yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu, lalu mengurbankannya sebagai kurban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan melihat. Sebab itu, sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan memperlihatkan diri. Saudari dan saudara terkasih, bagian ini diceritakan dengan sangat cepat saja. Seolah-olah tidak ada emosi yang terlintas. Tapi mari kita sedikit masuk ke situasi itu. Kalau kita misalnya Abraham, atau kalau kita misalnya Ishak, apa yang kita rasakan, apa yang berkecamuk di dalam hati dan pikiran. Pengarang sengaja membuat segala sesuatu tenang. Abraham melakukan semuanya tanpa banyak kata. Ishak juga tidak diceritakan reaksinya. Apakah dia memberontak? Berbeda dengan kemarin ketika diceritakan, Ishak bertanya kepada bapaknya, "Loh, sudah ada kayu bakar, di mana anak domba itu?" Sekarang tidak ada cerita itu lagi. Mungkin
keterkejutan, mungkin ketakutan, mungkin apa yang terjadi. Pengarang sengaja membuat semuanya tenang, membiarkan kita masuk ke dalam cerita itu. Betapa menjalankan perintah Tuhan terkadang menyayat hati, membawa seluruh perasaan, dan itu membawa kita kepada satu titik di mana aku mau ikut perintah Tuhan atau mengikuti dorongan hatiku sendiri. Kalau seandainya pada waktu itu Abraham mengikuti dorongan hatinya sendiri, pasti dia tidak jadi mengorbankan anaknya. Dia tidak akan tega menaruh anaknya di atas kayu dan kemudian akan menyembelihnya. Tapi dia lebih takut kepada Tuhan. Dia melakukan semuanya dengan hening. Lalu kemudian berikutnya kita melihat Tuhan campur tangan. Tuhan melihat kesetiaan Abraham, ketaatan Abraham. Dan ini menjadi alasan, ayat 12, menjadi alasan kenapa Tuhan memerintahkan Abraham untuk mengorbankan anaknya. Itu jawaban atas ayat 1a. Tuhan mencobai Abraham untuk melihat kesetiaan dan ketaatannya. Apakah dia lebih takut kepada Allah atau lebih mementingkan dorongan perasaannya sendiri? Dan terbukti Abraham lebih takut kepada Allah. Lalu tanpa diperintahkan, Abraham melayangkan pandangannya dan melihat ada seekor domba. Kemudian diambil dan dikurbankan. Lalu Abraham menamai tempat itu Tuhan melihat. Karena di situ Tuhan melihat kesetiaan hati Abraham. Lalu setelah itu semua Tuhan memberkati Abraham. Mari kita lihat teksnya ketika Tuhan memberkati Abraham. Untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham. Katanya, "Aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan. Karena engkau telah berbuat demikian, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah, dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit, dan seperti pasir di tepi laut. Dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi ini akan mendapat berkat, karena engkau mendengarkan firman-Ku." Kemudian kembalilah Abraham kepada kedua bujangnya, dan mereka bersama-sama berangkat ke Beersheba, dan Abraham tinggal di Beersheba. Para saudara, bagian Tuhan memberkati Abraham ini sepertinya tambahan, disisipkan kemudian oleh pengarang suci. Dari mana kita tahu? Karena tidak ada konteks apa-apa ketika Tuhan harus bersumpah kembali, bersumpah atas dirinya sendiri. Jadi memberkati lagi, dan sumpahnya itu seperti pengulangan janji bahwa dia akan membuat Abraham memiliki banyak keturunan sebanyak bintang di langit. Ada tambahan bahwa dia akan menduduki kota-kota musuhnya. Lalu yang ketiga, menjadikan keturunan Abraham sebagai berkat bagi bangsa yang lain. Meskipun ini tambahan, toh mengingatkan kembali, Tuhan juga tampil kembali bahwa dia ingat akan perjanjiannya. Para saudara, pada bagian penutup ada sedikit yang menarik. Pertama, penulis suci tidak menceritakan apakah Ishak ikut turun. Tidak, diandaikan, hanya disebut Abraham. Padahal ketika dia naik selalu disebut Abraham dan Ishak. Yang kedua, dari sini kita tahu bahwa Abraham itu berangkat dari Beersheba. Nah, dia menemui kembali bujangnya di sana. Dan di sini harus kita ketahui bahwa Abraham telah menjadi manusia baru. Abraham tidak kehilangan apa-apa ketika dia mengikuti perintah Tuhan. Dia tidak kekurangan apa-apa ketika dia menjalankan kehendak Tuhan. Para saudara,
Dari semua cerita yang kita lihat dari kemarin hingga hari ini, apa kiranya yang menjadi pesan yang bisa kita renungkan lebih dalam? Saudari dan saudara yang terkasih dalam Kristus, minimal ada dua hal yang bisa kita renungkan lebih dalam. Yang pertama, Allah bisa meminta dari kita segala sesuatu yang menurut kita paling berharga, bahkan juga masa depan kita. Allah melihat iman kita, dari seberapakah kita mau menyerahkan semuanya kepada Allah. Ketika seseorang berani menyerahkan seluruh hidupnya, seluruh masa depannya kepada Allah, ternyata orang tidak akan kekurangan apa-apa. Orang tidak kehilangan sesuatu pun yang dia takutkan. Tidak ada. Kerap kali seseorang takut untuk mengikuti perintah Allah, menjalankan kehendak Allah, takut karena bayang-bayangnya sendiri. Takut karena sesuatu yang dia pikirkan sendiri. Padahal Allah memikirkan sesuatu yang jauh-jauh lebih besar. Dan kemauan untuk menyerahkan diri kepada kehendak Allah, mengikuti perintah Allah, dibutuhkan suatu kerendahan hati yang luar biasa. Kemauan untuk mengosongkan diri, bahwa kita ini dari Allah. Ketika Allah meminta, kita wajib memberikannya seluruhnya, tidak ada sisa sedikit pun. Yang kedua, saudari dan saudara terkasih, iman yang dicontohkan oleh Abraham ini kemudian oleh Santo Paulus ditunjukkan dengan, lihatlah, Abraham mengorbankan Ishak anaknya. Allah Bapa sebagai bukti cintanya kepada manusia memberikan anaknya yang tunggal untuk manusia, untuk kita, untuk menebus dosa-dosa kita. Masih kurang apa lagi? Bukti apalagi yang mau kita cari dari Allah yang begitu mengasihi kita? Saudari dan saudara terkasih, kalau Allah saja memberikan anaknya kepada kita, masakan kita tidak rela memberikan diri kita kepada Allah ketika Dia memintanya? Kasih Allah itu total, utuh seluruhnya. Demikian juga jawaban kita. Tuhan memberkati. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.